Di kayaknya maksud pertanyaan tuh bukan after credit tapi roll credit gak sih? Kalau Bisa after jadi. credit kayak gue gak tahu sih ada after credit Karena itu panjang itu apa paling panjang. preferensi directornya juga nggak sih Betul, kalau masalah after credit oke. mau panjang. Halo, Gue Dea. saya gue Latif. Hari ini kita mau melakukan Suara menjawab. Jadi suara menjawab bakal ngapain aja Di? Jadi kita bakal nyari pertanyaan-pertanyaan di social media. Dan hari ini lagi dari Quora tentang filmmaking dan kita bakal jawab Tentang filmmaking tahu. apa? Tentang film in general. Iya betul, kita bakal jawab pertanyaan seputar film. Oke, Sama-sama gitu. pertanyaan pertama. Oke, ini open question buat kita berdua ya. Open question gak tuh? Pertanyaan pertama, mengapa kamu menonton film dan apa yang kamu inginkan dari film? Sebenarnya kan banyak banget fungsi dari film itself. Mungkin kalau misalnya kayak sebelum gue mulai perjalanan film gini, gue nonton ya buat hiburan, terus nyari inspirasi, terus buat menghabiskan waktu. Paling most of the time itu sih buat hiburan. Terus kalau ketika udah mulai masuk filmmaking, walaupun gue masih sangat sedikit berkecimpungnya, cuma buat nyari inspirasi sih dan kayak bisa appreciate karya yang udah dibikin sama orang gitu. Terus yang gue inginkan dari film, pertama hiburan, yang kedua apa? Penyaluran ekspresi seni kali ya. Ini kalau gue gitu. Penikmat seni. Ekspresi seni. Oke. Kalau gue, kenapa gue menonton film? Pertama sama sih, pertama buat hiburan. Terus yang kedua, sebenarnya kan film nggak cuman film-film fiksi kan, ada juga film dokumenter. Dan itu kayak menambah pengetahuan juga dari situ. Terus apa sih yang gue inginkan dari film? Nah sebenarnya ini berkaitan juga sih kayak kenapa gue nonton film. Misalkan film-film kan juga banyak yang dibuat memang untuk merepresentasikan isu-isu tertentu gitu. Terus kayak gue pengen apa ya, mengeksplorasi dan mencari tahu. Terus pengen juga ngeliat sih kayak gimana sebuah isu tuh bisa direpresentasiin melalui karya visual. Okay. Next, Kan begitu. itu. Next question ada, Pertanyaan kedua. apa sebenarnya yang dilakukan oleh produser film? Oke. Siapa dulu menjawab? Aja dulu, karena lu pernah jadi produser. Oke. Apa sih sebenarnya yang dilakukan sama produser film? Kalau buat jawaban paling gampang, paling pendek gitu, produser tuh yang ngatur dan mastiin filmnya jalan nih dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan proses-proses yang dilalui sama produser tuh sebetulnya banyak, dari bagian pre-production tuh bikin perancangan, entah itu perancangan timeline, terus perancangan biaya, terus produser juga yang ngerekrut dan mencari kru buat bikin filmnya. Terus nanti ntar pas lagi post production juga bikin banyak ngatur nih atau ngawasin jalan lancar apa enggak. Terus distribusi juga. Jadi gampangnya si produser nih yang ngatur dan ngawasin gimana caranya nih film jalan dari awal sampai akhir. Next, lu mau jawab dulu nggak? Enggak, tapi mungkin kalau dari pemahaman gue sendiri, produser kan gue lihatnya sebagai tandeman dari director ya. Director tuh lebih ngurus ke ranah filmnya, yang benar-benar kayak gimana kita bikin suatu sukses di dalam filmnya, sedangkan produser tuh lebih kayak eksternalnya, jadi kayak ngurus kru, timeline dan lain-lainnya gitu. Kayak yaudah director kreatif, produser tuh manajer ya. Ya. Oke. Ketiga, mengapa after credit film panjang sekali? Oke. Jadi kayaknya maksud pertanyaan itu bukan after credit tapi roll credit gak sih? Kalau Bisa after jadi. credit kayak gue gak tahu sih ada after credit Karena itu itu panjang apa paling panjang. preferensi directornya juga Betul, nggak sih kalau oke. mau panjang. Tapi kalau misalkan roll credit tuh isinya kan nama-nama kru ya, nama-nama kru. Terus mungkin kalau ada sponsor-sponsor terlibat, itu buat mengapresiasi gak sih? Coba bayangin lu bikin film terus sama lu gak ada di roll credit, lu sedih gak? Bener banget, Sedih banget. dan emang kalau filmmaking kan timnya sangat gede, gede banget, dan kayak mungkin antar kru aja kadang bisa nggak terlalu kenal gitu. Jadi kayak dengan adanya roll credit ini kita bisa lebih tahu gitu dan mengapresiasi juga. Sebenarnya ini sih emang pada akhirnya beneran buat apresiasi karena kalau boleh cerita dikit, waktu dulu sebelum gue mulai suka ikutan produksi film kecil-kecilan, kalau gue nonton film tuh kayak ya udah nih pas dia mulai roll credit paling nggak sampai yang akhir-akhir banget gitu. Cuman setelah gue tahu bikin film tuh capek banget kalau misalkan produksian, jadi kayak gue tuh mulai belajar gitu loh. Ketika gue lagi nonton film tuh gue kayak merhatiin minimal
walaupun gue nggak kenal siapa nama orang-orang yang terlibat, tapi kayak gue tahu oh di dalam film ini tuh kru-kru yang terlibat tuh ada berapa banyak atau ada siapa aja. Jadi hitung-hitungan kayak buat apa sih, apresiasi gitu loh. Oh ini tim keren yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Anjay. Keempat, Apa pentingnya menghadiri festival film? nah apa tuh pentingnya deh? Sebenarnya gue juga kebetulan sekarang belum berkesempatan buat datang ke festival film. Cuma sepenglihatan gue dari pengalaman teman-teman yang udah sempat datang juga. Mungkin kalau pertama sebagai penikmat film kita bisa lebih appreciate film indie, film festival gitu-gitu kali ya. Yang mungkin nggak banyak ke masyarakat di bioskop dan lain-lain dan ke kanal lain, dan kita tuh cuma bisa nemunya di festival gitu. Jadi kayak kita bisa lebih explore taste dalam melihat film tuh bisa lebih dieksplor gitu. Terus yang kedua juga bisa nemu teman-teman baru, either kayak cinephile atau filmmaking, terus sesama penikmat film kayak gitu-gitu kan. Hobi kita misalnya umpamanya ngeliat film doang atau bikin film tuh bisa ketemu dalam sebuah komunitas gitu. Jadi kalau kata orang sih buat mingle-mingle dan menambah networking ya, paling kayak Networking. gitu. Iya. Mungkin tambahannya kan di festival lu nggak cuma nonton doang, tapi lu beneran bisa discuss dan ngobrol-ngobrol, entah kayak tadi sih, entah sama penikmat ataupun bahkan sama director atau produser sendiri. Jadi lu bisa pertama nambah pengetahuan, terus mungkin juga nge-enhance perspektif lo aja sih soal filmmaking, kayak oh ternyata ada hal-hal yang bisa apa ya, yang perlu gue take into account nih ketika gue bikin film, entah itu dari segi kreatif maupun dari segi produserial. Terus kan kalau misalkan festival film ada juga mungkin yang ada talk show-nya, dan sejujurnya dia sama sih nambah pengetahuan lo juga. Oke, mungkin segitu dulu Sora menjawab hari ini. Mungkin disclaimer dikit, ini kita jawab pertanyaan dengan opini-opini kita dan pengetahuan kita, jadi bisa banget di cemil di kolom komentar. Betul banget. Kita masih gelas separuh terisi soalnya, belum gelas penuh. Jadi Bener. mungkin comment section ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan baru juga gitu. Nah, mungkin kalau kalian ada pertanyaan juga boleh banget di drop, siapa tahu kita jawab di next session of Suara menjawab. Dadah. Dadah.